Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sara Devi dari program studi Tadris Matematika. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UTS dengan makul telaah kurikulum dengan dosen Mutazam MPD. 1. Apa perbedaan problem dan problematika pada pendidikan? Sebutkan contoh-contohnya masing-masing beserta solusi dan caranya. Problem dalam konteks pendidikan merujukan pada masalah umum yang dapat dihadapi oleh siswa atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Contohnya termaksud kurangnya pelakatan sekolah, kurikulum yang tidak sesuai atau masalah disiplin di kelas. Sementara problem matematika, problem solving dalam pendidikan mengacu pada keterampilan siswa dalam mengidentifikasi atau menganalisis dan menyelesaikan masalah matematika untuk masalah yang memerlukan pemikiran kritis. Contohnya adalah memecahkan soal matematika, menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, atau mengatasi tentang dalam penyelesaian proyek. Solusi untuk masalah umum dalam pendidikan dapat melibatkan langkah-langkah seperti meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan, merancang kurikulum yang lebih relevan, atau menerapkan program pendidikan yang mendukung disiplin di kelas. Sementara itu, untuk meningkatkan keterampilan problem solving atau problematika, siswa pendidik dapat menggunakan pendekatan yang melibatkan pembelajaran berbasis masalah, memberikan latihan yang mendorong pemikiran kritis, dan memberikan situasi di mana siswa dapat mengaplikasikan keterampilan problem solving mereka dalam konteksnya. Dan nomor 2, sebutkan 5 prinsip dasar pengajaran atau prinsipal dan berikan masing-masing contohnya. 1. The Equality Principle. Menurut NCTM, keunggulan dalam pendidikan matematika membutuhkan atau kesetaraan harapan yang tinggi dan dukungan yang kuat untuk semua siswa. Siswa dari berbagai latar belakang kehidupan sosial maupun yang berada di pelosok perlu mendapatkan kesetaraan pendidikan matematika. Siswa yang mengalami kesulitan memahami matematika mungkin perlu adanya tambahan les. Siswa penyadangan catatan mungkin perlu waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Begitu juga dengan siswa yang memiliki potensi dan bakat dalam matematika, mereka harus diberikan pengayaan dan pengalaman soal-soal matematika yang mentang. Bakat dan minat siswa ini harus dipupuk dan didukung agar memiliki kesempatan dan pembimbingan untuk mendukung potensi yang dimiliki. 2. The Curriculum Principle atau prinsip kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum matematika di sekolah bukan hanya bersikap seakan aktivitas atau kegiatan dan materi, namun untuk lebih dari itu, kurikulum matematika perlu memfokuskan pada konten dan proses topik-topik matematika dan pengembangan dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan keunggulan, misalnya pengembangan atau memperdalam ide-ide matematika yang dihubungkan dengan lingkup matematika yang lain, atau memecahkan persoalan-persoalan di dalam dan di luar matematika agar siswa memiliki kemampuan terhadap matematika. Maka pengembangan kurikulum matematika di sekolah diarahkan pada 5 tujuan umum, yaitu 1. Siswa belajar menghadapi matematika. 2. Siswa membangun kepercayaan diri terhadap kemampuan dalam menggunakan matematika. 3. Siswa menjadi pemecah masalah. 4. Siswa belajar komunikasi secara matematis. 5. Siswa belajar bernalar matematis. 3. The Teaching Principle. Prinsip pembelajaran. Pembelajaran matematika yang efektif membutuhkan pemahaman tentang apa yang diketahui siswa dan apa yang dibutuhkan siswa untuk belajar matematika. Jika kedua hal itu telah diidentifikasi, selanjutnya siswa ditantang dan didorong untuk mempelajari matematika sebaik mungkin. Untuk mencapai pendidikan matematika yang berkualitas tinggi, guru harus 1. Memahami secara mendalam matematika yang mereka ajarkan. 2. Memahami bagaimana siswa belajar matematika, termasuk ke dalam mengetahui perkembangan matematika siswa secara individual. Matematik C. Memilih tugas-tugas dan strategi yang akan meningkatkan mutu proses pengajaran
Tugas para guru adalah mendorong siswa untuk berpikir, bertanya, menyelesaikan soal, dan mengeksekusi ide-ide strategi dan penyelesaian. 4. The learning people atau prinsip belajar. Siswa yang harus belajar matematika dengan memahami aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman yang sebelumnya. Belajar matematika dengan pemahaman membuat pembelajaran berikutnya lebih mudah. Dengan pemahaman belajar matematika lebih masuk akal dan lebih mudah mengingat dan menerapkan ketika siswa menghubungkan dengan pengetahuan yang baru. Dengan belajar dan memahami konsep, maka tujuan utama dari pembelajaran matematika untuk menciptakan kemandirian peserta didik dapat tercapai. 5. The assessment principle atau prinsip penilaian. Penilaian yang berlangsung terus-menerus akan menyampaikan kepada siswa yang penting. Penilaian yang melibatkan pengamatan yang terus-menerus dan interaksi siswa yang akan mendorong siswa untuk menyampaikan dan menjelaskan gagasan yang linear. Umpan balik dari penilaian harian akan membantu siswa mencapai tujuan dan menjadikan mereka tidak selalu bergantung kepada orang lain. Penilaian sebaik juga sebagai faktor utama dalam mempertimbangkan pengajaran. Dengan terus-menerus mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan mahasiswa, guru dapat membuat keputusan yang lebih baik